Terserah aliran Bapak Ibu sekalian mau aliran organik atau anorganik. Ya, jadi perdebatan lagi dan itu kita ngobrol lagi. Bagaimana dengan organik? Bagaimana dengan anorganik? Boleh nggak sama Inggris begini? Saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, tetap butuh dua ini. Jangan sungguh-sungguh organik dan juga jangan sungguh-sungguh anorganik. Ya, biasanya kalau yang saya belajar di Malaysia juga, pada guru di Malaysia mengatakan kurang lebih 70% adalah organik, ya 30% adalah anorganik. Halo sahabat Mutiara, kembali lagi dengan saya Trisno Iman Hendrawan di Liputan Event Mutiara. Kali ini saya sudah sampai di Sulawesi, tepatnya di Pantai Mosing, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kali ini kita sedang menghadiri acara Festival Durian Internasional 2023. Terus tonton videonya sampai selesai ya. Ya, 3, 2, 1. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelepasan ekspor ini jadi tonggak untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat Parigi Motong. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia kaya akan durian yang terbuka dari Sabang hingga Merauke. Saya hingga sekarang potensinya masih dipandang sebelah mata. Saya, Adin Abdul Hakim, akan berkeliling mencari durian-durian terbaik di Nusantara dan membuka mata Anda akan besarnya potensi durian bagi Indonesia. Dan inilah eksplorasi durian Nusantara. Tanaman ada yang sudah 2 tahun, 1 tahun, 4 lembaga, ada 2.000 pohon yang sudah ditanam. Dan ini duri hitam ada 200, bawahnya 200. Ya varietasnya hanya koleksi, yang lain itu seperti Mas Moa, itu tidak jumlah besar gitu. Berapa umur panen buah? Dari mana kita panen? Ada tahu? Ada tahu? Pernah meneliti itu? Kita harus tahu dari mana kita sampai panen berhenti 90 sampai 140 hari, tergantung dari varietasnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ada panen di sini dan ada panen di sana. Dan kemudian buah durian terbaik ya, tidak serta pada malam itu yang kawin. Kemudian besoknya ada yang kawin, besoknya lagi ada yang kawin. Begitu seterusnya. Dia kawin itu demikian. Jadi tergantung pada iklim kita. Oke? Terserah aliran Bapak Ibu sekalian mau aliran organik atau anorganik. Ya, jadi perdebatan lagi dan itu kita ngobrol lagi. Bagaimana dengan organik? Bagaimana dengan anorganik? Boleh nggak sama Inggris begini? Saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, tetap butuh dua ini.
Jangan sumbu-sumbu organik dan juga jangan sumbu-sumbu anorganik. Ya, biasanya kalau yang saya belajar di Malaysia juga, pada guru di Malaysia mengatakan kurang lebih 70% adalah organik, ya 30% adalah anorganik. Sekitar 6 tahun saya meneliti tentang durian. Ya, durian 10 tahun terakhir menjadi primadona setelah program saya di sini. Kita pelajari itu apa waktu yang tepat, apa yang dibutuhkan, sarannya dan sebagainya. Ya, kalau saya jelaskan tentang NPK, CAMG, magnesium, sulfur, kemudian mikro dan sebagainya, maka ibu sekalian bosan. Pasti nggak udah selesai. Tapi bapak ibu saya mau harus tahu karena itu makanannya. Mau nggak mau, seperti kita makan nasi, sayur ikan. Tanaman apa makan itu? Bukan. Makanya kita nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, ada besi, ada boron, zinc, dan sebagainya. Kelima adalah fase buah. Kita harus kenal tentang fase buah ini. Ya, kita tahu bahwa fase buah adalah mata ketam. Orang bilang mata ketam itu mata seperti ini ya. Jadi muncullah dia nodul-nodul kecil setelah musim kering. Kemudian perlu sekitar 2 minggu, kalau lebih 2 mingguan itu kering, baru memunculkan men-trigger dia mata ketam. Ingat, itu adalah fase. Jadi orang yang sudah dewasa akan melewati fase ini, ya. Kemudian selama ketam, bapak sekalian, jadi penting kan? Oke, itu ada waktunya, ada umumnya. Kalau kita pahami waktu dan umur dan fase ini, kita tetap memberikan makanan apa gitu. Kesukaan dia makan ini dan sebagainya. Kita aturkan gitu. Kemudian ada mekar, bunga yang dia mekar, umumnya. Kalau bunga mekar jangan diapain, jangan disemprot, ya, jangan diapain, biar aja dikali dulu. Kan kita semalam aja. Kemudian fase pensil. Jadi setelah kawin satu malam itu dia akan menjadi pensil, ya, panjang-panjang dengan mengelompokkan bagian kelopak bunganya, kan? Ya. Kemudian ada yang disebut dengan fase anggur, yang sudah jadi kecil seperti anggur. Kemudian apel, kemudian melon, kemudian baru panen. Saya kepingin adalah yang petikan, bukan jatuhan. Malah kalau jatuh dibilang yang khusus. Betul? Kita mau yang jatuhan. Penikmat durian akan menikmati durian yang jatuh pada umumnya. Tapi kalau yang petikan, yang crunchy-nya, yang setengah matang, kita nggak suka, betul kan? Kita penikmat seperti itu. Di Malaysia sama dengan kita. Tapi tetap kita lihat, makannya harus seperti ada crunchy-nya. Nah, perhatikan, montong mungkin yang karena tipe buat daripada kita yang terbang dan sebagainya, boleh dipetik, boleh dipetik. Tapi kalau misalnya durian lokal yang ditemukan, itu makan kalau bisa jatuh pada waktunya. Nah, itu baru nikmat. Ya, kalau soal pahit dengan manis kan selera ya, itu selera kita. Ada yang suka manis, ada yang tidak suka dan sebagainya. Durian itu memang ditakdirkan sebagai tanaman yang harus cross pollinasi. Apa ini? Cross pollinasi artinya memang ditakdirkan itu. Kenapa? Karena bunga jantan dan betinanya matanya berbeda. Siapa yang menyerbukinya? Ada tahu? Tahu itu? Kelelawar sudah dilakukan penelitian bahwa kelelawar adalah membantu koordinasi terbaik untuk durian. Jadi kalau dibanding cross-pollinasi adalah satu pohon durian dengan beda jenis durian yang lain dibutuhkan untuk diserbuki. Jadi kalau kita di durian, kita tahu bahwa si jantannya matanya kurang lebih 4-5 sore. Tapi betinanya mulai bisa kawin itu jam 11 dan seterusnya sampai pagi, jam 3 gitu. Dan waktu kawinnya cuma 1 malam kalau misalnya. Jadi kalau gagal dia datang pollinatornya, dia katakanlah kelelawarnya, maka dia akan dibuat atau isinya kosong. Kata-kata jadi perkawinan. Durian perlu, tapi dia berbeda. Oleh sebab itu, kalau bapak cuma tanam itu dari lubang dan ditanam sama dengan menggali kuburan, biasanya pasti mati.
Ya, oleh sebab itu di Malaysia mereka menggunakan namanya sistem usut atau sistem burukan. Maksudnya adalah supaya menyeragamkan tapak tangan itu. Ya, dengan membuat tapak tangan yang selama-lamanya jam itu umur 20 tahun yang tidak pokoknya, kemudian kita perbaiki tapak tangan. Tapi tapak tangan itu untuk selamanya. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ya, kita dari Aceh ya. Kita sudah tahun kedua kita bikin festival di sana. Jadi kalau bisa di seluruh Indonesia lah punya jadwal untuk membuat dan menggairahkan durian di Nusantara. Jadi maksud dari festival durian ini adalah untuk memanggil. Biasanya kalau ada festival paling mudah Bapak Ibu sekalian memanggil durian itu keluar dari keraduannya di dalam hutan ataupun di kebun Bapak supaya dikenal. Ya, kalau durian enak kalau dinikmati sendiri apa enak? Bagus. Enggak kan? Enaknya kameranya copot-copotan kan? Nah itulah kira-kira. Dan kemudian kalau durian itu sudah dikenal, kemudian dijadikan industri, datang investor dan sebagainya, datang ke perbankan, datang infrastruktur dan lain-lain. Jadi efek dominonya itu bisa berjalan. Jadi buah apa yang bisa memanggil orang datang? Buah apa yang bisa memanggil orang datang? Apakah orang datang untuk angsa? Pernah datang untuk memanggil Jakarta untuk angsa? Pernah datang orang dari Medan? Saya dari Medan. Kebetulan saya stay di Medan. Ya, pernah saya datang ke sini untuk menikmati manggis. Manggis itu bagus sih. Terus gitu ya, bagus sekali. Memilih apakah saya datang ke sini untuk manggis? Tidak. Durian yang bisa memanggilnya orang datang. Sahabat Mutiara, ini adalah durian-durian yang akan dikonteskan ya di Festival Durian Internasional Parigi Motong. Jadi untuk durian-durian ini berasal ya dari Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah. Ini adalah live atau orang bilang namanya Cutejensis. Kalau ini kan Sibetinus, ini Durio Cutejensis. Rasanya udah pernah coba? Belum Pak. Kayak ubi. Itu nama kumisnya itu Pak ya? Ya dia nempel, masih nempel, dia punya putih, punya benang sari. Ini yang dua-duanya harus kita gabungkan, Bu. Memang tidak mudah. Kita mohon pada Ibu untuk mencicipinya, silakan di luar dengan sendok. Silakan, Ibu mana yang mau cicipi? Kalau durian yang untuk makan segar nggak perlu sampai seperti kayak montongnya gede. Tapi kalau gede enak juga mau, betul kan?
Itu. Ya, tahun depan kita lebih banyak ya. Yang lokal-lokal itu keluar. Pokoknya tahun depan pesertanya harus ratusan. Oh, sedang dicoba semua peserta. Hadiahnya 45 juta rupiah. Gede. Durian montong, sir. Very big. Masya Allah. Where you come from? London. London. Okay. Let's talk accent London. Arsenal. Arsenal. My team Arsenal, sir. Why do you love me? Sir, I can one question. Why people in Europe don't like durian? Oh, karena tidak dapat. Tidak ada. Tidak ada no ekspor dulu. What about this durian montong? It's nice. Nice. Apa aja? Salah satu bagus. Tas. Ceritakan tentang Can you tell us about your eat this? Test. Quite creamy. creamy, Sweet. Not too sweet. not too sweet. Nice texture. Salahnya bocor di sana, Pak. You want to share? That's very good. Oke. This is a contest Durian International 2023. You like durian? So much? Every day you eat durian? Durian season ya. Oh, durian season. Ini nampaknya Mas Adin sedang menilai ke-6 durian. Iya, masih nomor 3 dan masih kosong. Gimana? Mas Abdul? Oke, bagaimana? Jangan ganggu saya. Baik. Oke, musiknya bagaimana? Oke, Mas Adi ternyata makin pusing menilai siapakah 3 besar. Jadi belum tentu 3 besar ini, yang kelima juri ini sama semua. Nanti ada perdebatan lagi. Buat sahabat Mutiara, setelah alat musik dibunyikan, para masyarakat berebut durian. Banyak sekali nih antusias masyarakat yang ingin mencari durian. Wah, luar biasa ini antusias dari masyarakat Parigi Motong.
Halo sahabat Mutiara, kita sudah dapat nih durian lokal setelah kita berdesak-desakan bersama Pak Dek Haria. Iya Pak, ini Ya. kaki sampai diinjak-injak Pak. Kaki sampai diinjak-injak, badan senggol-senggolan, akhirnya membuahkan hasil. Kita dapat berapa durian Pak Dek Hari? Secara simbol 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 3, oh kita dapat 14-an sahabat Mutiara. Banyak sekali, nanti kita nikmati duriannya ya Pak Dek Hari. Iya. Ini durian lokal dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Amanda nomor peserta 3. Kemudian juara 2 durian emas nomor peserta 1. Dan juara 3 durian lacole nomor peserta 7. Durian Parigi Motong semakin mendunia. Durian Parigi Motong semakin mendunia. Terima kasih atas semuanya semua. Kita akan mulai eksekusi durian motong dari yang di bawah. Nama saya Sahrir Taruna, alamat tempat tinggal Desa Sumbertani, Kecamatan Kasimbar. Terus dengan dukungan dari semua teman-teman, katanya durian saya bisa masuk pada lomba. Alhamdulillah dengan izin Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dukungan dari khususnya pemerintah desa yang mendukung saya, ternyata durian itu masuk pada kategori dapat juara 2. Dan harapan saya, marilah kita sama-sama petani, khususnya petani durian, bagaimana cara kita untuk mengembangkan, tentunya juga tidak luput dari dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan, khususnya pemerintah desa, insya Allah yang dapat memotivasi, mendukung. Insya Allah ke depan durian emas bisa kembali membudaya khususnya yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haryani, tinggal Desa Alo.
Saya berterima kasih, alhamdulillah mendapat juara 3 bertahun-tahun. Nanti ini saya rasanya bahagia sekali dan diberikan hadiah berupa uang, buku, baju, topi, semuanya saya terima dengan senang.